Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Anak-anak aku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu prakarya dan kewirausahaan bab 1 untuk kelas 10. Kewirausahaan, kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Maka Indonesia itu memiliki keragaman budaya tradisional yang begitu banyak dan mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk menjadikan sumber inspirasi kita untuk berwirausaha. Banyak hal-hal yang kita dapati, terutama di negeri kita Indonesia ini. Tapi sebelum memasuki kepada usaha kita atau kewirausahaan kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memasuki dunia usaha. Yang pertama, yaitu bagaimana karakter seorang wirausahawan. Seorang pengusaha, seorang yang wirausaha, itu yang pertama yang diperlukan karakter, yaitu kerja keras dan disiplin. Ini adalah kunci keberhasilan daripada seseorang. Yang kedua, dia berani mandiri dan dia realistis. Nah, kekuatan seorang wirausaha itu akan kembali kepada diri sendiri, bukan dari tindakan orang lain, tapi harus kuat dari diri sendiri. Seperti halnya bekerja dengan penuh keyakinan, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan lain, atau menjalankan pekerjaan ini berdasarkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu juga, seorang wirausaha itu harus mempunyai yang ketiga, sifat mental. Mental berwirausaha. Maka seorang wirausaha adalah orang yang memiliki kepribadian produktif. Yang produktif itu adalah kegiatan yang menimbulkan atau meningkatkan kegunaan, atau disebut dengan utility. Nah, maka bisa katakan wirausaha yang produktif itu adalah yang dapat menghasilkan kontribusi bermanfaat bagi lingkungan. Itu karakter seorang pengusaha yang harus dimiliki bagi orang yang ingin berwirausaha. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Keberhasilan seorang berwirausaha itu bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, bagaimana dari sisi pengusaha atau pengelola itu sendiri. Harus jujur, disiplin dan berani, menguasai bidang usaha, dan juga dapat melaksanakan prinsip manajemen dengan baik. Nah, dari sisi produksinya, ia harus memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen. Ya, seperti halnya dalam segi harga, atau kualitas produk, atau praktis manfaatnya. Yang keduanya didukung oleh promosi yang efektif. Jadi kita mempromosikan hasil karya kita atau kerjaan kita atau usaha kita ke orang lain. Dengan media sosial yang ada sekarang, Facebook, Twitter, dan yang lain-lainnya, Instagram. Sehingga apa yang kita produksi, yang kita hasilkan dapat dikenal orang. Nah, usaha yang kita lakukan bisa terjadi suatu kegagalan karena disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang, atau bakat yang memang tidak cocok, atau kurang pengalaman dalam berusaha, atau bidang yang dia pegang pada saat itu, dan juga tidak bersemangat dalam berwirausaha. Ada yang bersemangat tapi kurang modal.
atau lemahnya pemasaran, dan juga etos kerjanya yang tidak tinggi, ya, cenderung akan mengalami kegagalan suatu usaha. Nah, kadang-kadang juga ada faktor eksternal. Kalau tadi faktor internal yang ada pada diri pengusaha itu sendiri yang ingin berusaha untuk usaha, dan yang eksternal itu perubahan kebijakan pemerintah yang seharusnya diperbolehkan atau dengan izin dari label halal haramnya, atau yang lainnya, atau dengan resesi ekonomi. Keadaan seperti sekarang dikendala oleh COVID, ya, wabah yang sedang berjalan, atau mungkin dia kalah bersaing. Anak-anakku sekalian, dalam berwirausaha, seperti halnya perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya Indonesia atau budaya lokal, yang kita perlukan yang pertama ide kita, ya, ide, dan kita lihat peluang usaha kita. Yang kedua, dibutuhkan sumber daya, ya. Dalam kerajinan inspirasi budaya itu perlu yang namanya memahami mengenai sumber daya, material, teknik, dan ide. Juga yang ketiganya administrasi dan pemasaran. Bagaimana kita memasarkan hasil produk yang kita buat, hasil inspirasi budaya lokal yang kita buat. Nah, sistem produksi usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal yang non benda, itu perencanaan kegiatan harus matang, yaitu yang bersifat abstrak atau tak berbenda menjadi benda. Misalkan inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat yang tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dengan cerita rakyat. Contoh lainnya, seperti halnya mengambil inspirasi dengan simbolik tak berbenda, lalu kita buat bendanya, terus kita pasarkan. Terus aneka produk kerajinan yang inspirasinya lokal itu banyak sekali, seperti tari-tarian tradisional, seni pertunjukan, ya, baik panggung, ondel-ondel, wayang, dan yang lain. Atau mungkin lagu daerah, ya, atau musik angklung dan yang lainnya, puisi, pantun, ya, dalam bahasa, cerita rakyat, dongeng, upacara adat, ya, semuanya itu bisa dijadikan kerajinan dengan inspirasi budaya lokal yang non benda. Jadi ini hasil karya yang memang bukan berupa benda, tapi berupa hasil karya yang non benda, yang seperti tarian tadi. Nah, anak-anakku sekalian, nah proses ini, produksi kerajinan seperti ini, itu memerlukan beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, seperti halnya penyihir jahat yang menjadikan seseorang itu keong emas. Nah, keong emas ini kita bisa jadikan alat untuk membuka usaha membuat kerajinan keong emas. Dan kalau seperti ini baru yang berupa benda, ya. Sedangkan penampilannya, pertunjukannya itu merupakan kerajinan dengan inspirasi budaya lokal yang non benda. Nah, dari sini maka perlu ada perhitungan biaya dalam memproduksi. Seperti tadi kita membuat keong emas tadi dengan alat-alat tempurung, batok kelapa, cara pembuatannya dengan bor atau dengan yang lainnya sehingga jadilah seperti keong emas. Nah, saat itu kita harus punya perincian yang akan kita keluarkan untuk pembiayaan pembuatan keong emas ini apa? Sepertinya limbah batok kelapanya, lem kayunya, cat fragmennya, atau cat pigmennya, lampu, kabel, colokan lampu, kayu, dan yang lain-lain. Kira-kira habis berapa untuk modal? Sehingga nanti akan terproduksilah yang namanya keong emas yang cukup banyak. Setelah itu, pendapatan kira-kira berapa yang akan kita dapati dengan pembuatan keong emas yang banyaknya misalkan 100 buah.
ya. Setelah itu baru pemasaran produk, pemasaran usaha kerajinan. Di mana kita akan pasarkan? Bisa di tempat-tempat pariwisata, bisa melalui media sosial, atau pemasaran yang lainnya. Itu pemasaran lampu hias Kiong Mas. Terinspirasi dari cerita Kiong Mas. Nah, setelah itu, setelah terjadi seperti itu, baru di akhir kita harus mengadakan evaluasi. Evaluasi yang bersifat internal dan evaluasi yang bersifat eksternal. Evaluasi yang bersifat internal itu dapat dilakukan oleh pengrajin itu sendiri. Ya. Sedangkan eksternal itu proses evaluasi yang dilakukan oleh orang lain. Kekurangannya apa dari produk kita? Maka dari adanya evaluasi ini akan menambah kemajuan untuk produk-produk yang selanjutnya. Untuk itu, mari, kalau seandainya memang dilihat dalam hati kita ada keniat atau ada keinginan untuk berwirausaha, kita tentui kriteria para pengusaha. Ya, dan efek apa yang akan terjadi apabila ada kegagalan dalam usaha kita. Nah, dari evaluasi itulah kita akan kembali untuk meningkatkan wirausaha yang ada pada diri kita. Untuk itu, tonton terus YouTube Sunnah _. Jangan lupa setelah itu kamu sekalian anak-anakku like dan subscribe YouTube Sunnah _. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.